Saya merasa kalau misalnya cuman belajar di kampus saja itu nggak cukup. Dalam artian, oke, kita bisa mempelajari banyak hal-hal tentang akademik, tapi mengenai self development atau tentang soft skillnya itu lebih banyak didapatkan di luar. Nah, balik kembali tadi PD gitu ya. Sebenarnya membuat PD tidak menjadi alumni sekolah vokasi IPB ini. Nah, ini sedikit ya. Masih ada yang bertanya tidak? Kok IPB ada bidang komputernya? Karena dulu banyak ya rekan-rekan alumni kita tuh menjumpai pertanyaan itu, tapi sepertinya sekarang sudah tidak lagi ya. Halo Sobat Vokasi, selamat bergabung di sisi podcast Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, edisi Komisi Bimbingan dan Konseling. Saya Selvi Nidia Naiman, saya dari Prodi Teknik Komputer. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Kak Dwi Rizky Manggala Putra. Ya. Beliau ini adalah alumni Prodi Teknik Komputer, lulus pada tahun 2018. Ya, kesempatan ini kita akan mengusung tema alumni sharing, college life versus career life. Ya, mari kita sapa dahulu tamu kita pada kesempatan saat ini. Assalamualaikum Kak Dwi, boleh saya panggil dengan Kak Dwi ini? Ya, waalaikumsalam Ibu Selvi, boleh banget Bu. Oke, terima kasih ya sudah berkenan hadir di podcast Sekolah Vokasi IPB. Ini tentu cukup kaget ya Kak ya, ada ruang podcast ya. Iya, betul banget. Karena terakhir kali main ke sini sekitar 1 tahun yang lalu dan kayaknya belum ada, ya nggak sih? Oh ya, ini memang baru ya. Dan sejak pandemi ini memang proses transformasi digitalisasi di sekolah vokasi cukup signifikan gitu ya. Nah, Kak Dwi, kalau boleh bertanya, sekarang sibuk apa ini? Oke, kalau sekarang sebenarnya saya sibuk bekerja dan belajar sih Bu. Kalau bekerjanya itu semenjak sebelum lulus dari vokasi saya memang bekerja di suatu perusahaan dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Tapi di samping itu saya pun sudah merintis bisnis. Jadi kegiatannya ada sekitar 2 itu. Lalu kebetulan per bulan Februari kemarin saya alhamdulillah diterima sebagai salah satu partisipan di Apple Developer Academy Indonesia kayak gitu. Jadi hebat. sibuk belajarnya di situ Bu. Wah, tidak mudah loh ya menjadi Apple developer gitu ya. Betul banget. Oke, luar biasa. Nah, rekan-rekan sobat vokasi ya, sebagai informasi tambahan, ini saya mengenal Kak Dwi ini sejak beliau masih jadi mahasiswa dan saya salah satu nih berkesempatan menguji Kak Dwi ini dalam tugas akhir gitu ya, sepengujinya. Dan beliau ini saya melihat sebagai mahasiswa yang paket plus gitu ya. Artinya tidak hanya kompeten di bidang akademik tapi juga punya banyak kegiatan di luar itu. Nah, Kak Dwi, kalau saya boleh bertanya ini ya, ketika jadi mahasiswa, kesibukannya apa nih selain menjadi mahasiswa yang kuliah dari pagi sampai sore begitu? Ada kegiatan lain? Ada banyak banget. Tapi itu semua dimulai di semester 2 sebenarnya Bu. Kalau di semester 1 jujur aja ketika awal masuk sekolah vokasi IPB, singkat cerita itu kan ada MPKMB ke Dramaga. Iya. Nah ketika itu naik angkot bareng-bareng dengan temen yang dari USMI sebelumnya saya belum pernah ketemu karena kebetulan saya reguler. Di angkot saya mendengar pembicaraan tentang materi-materi yang kemarin sudah mereka pelajari dan saya di situ merasa minder bahwa saya nggak tahu apa-apa. Oh, karena tidak ikut matrikulasi ya? Yes, betul banget. Dan pada akhirnya saya selama 1 semester awal itu belajar terus. Jadi jarang main dan nggak terlalu aktif di organisasi. Meskipun memang udah ikut sebagai anggota, tapi saya nggak aktif karena saya punya kekhawatiran bahwa takut nggak tahu apa-apa. Oh, takut ketinggalan Jadi gitu di ya? semester 1 tuh
belajar terus. Nah, tapi setelah ternyata dijalanin nggak sesulit yang dibayangkan, pada akhirnya mulai cari-cari kegiatan lain seperti organisasi mulai aktif, hingga pada akhirnya kan di semester 2 ini saya aktif sebagai wakil ketua Himafo juga kan Oke. di Micro IT. Lalu banyak juga ikut-ikut kegiatan di luar seperti kegiatan workshop di Dilo atau di komunitas-komunitas yang ada di Bogor. Itu banyak banget, Bu. Nah, berarti artinya ketika menjadi mahasiswa itu kita tidak hanya melakukan aktivitas perkuliahan, praktikum ya, tapi juga melakukan banyak hal di luar. Ya. Nah, itu sebenarnya bermanfaat tidak ketika kita menjadi seorang alumni, gitu ya? Ya, sangat bermanfaat. Kalau dari yang saya dapatkan sejauh ini, saya merasa kalau misalnya cuman belajar di kampus saja itu nggak cukup. Dalam artian, oke, kita bisa mempelajari banyak hal-hal tentang akademik, tapi mengenai self development atau tentang soft skillnya itu lebih banyak didapatkan di luar. Jadi contohnya bahkan kalau kita ngomongin IT, mungkin IT itu kan bergeraknya sangat cepat. Ya, Setiap betul. bulannya mungkin ada teknologi baru, Betul. selalu ada upgrade, ada Ya. yang baru. Nah, kalau kita mengharapkan mendapatkan itu dari kampus, mungkin agak sulit karena di kampus hanya berdasarkan kurikulum saja. Akan tetapi kalau misalnya kita ikut komunitas itu bisa cepet banget dapat update-nya. Jadi misalnya minggu ini tiba-tiba ada seminar tentang teknologi tertentu, misalnya Oke. teknologi dari Microsoft atau dari Intel, itu biasanya cepat banget sampainya dan kita bisa keep up. Makanya ketika lulus dari kampus, bahkan sebelum lulus pun saya sudah bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa dibilang layak gitu, Bu. Oke. Apalagi sekarang resources untuk seminar, untuk pelatihan tuh malah lebih mudah ya, karena Iya, karena banyak online. versinya daring ya, Mm-mm. online gitu ya. Jadi kita jadi lebih mudah untuk ini ya, meningkatkan skill kita gitu ya. Betul banget. Sekarang Mm-mm. posisi terakhir berapa nih Kak? Wah, Apa? posisi terakhir di perusahaan. Posisi terakhir jabatan? Yes. Saya sekarang tuh sibuk di 3 sih, Bu, sebenarnya. Yang pertama itu kecil-kecilan, jadi kayak saya punya IT house itu jalan dari SMA Tuh, sebenarnya. SMA sudah punya IT host kan? Nah, cuman Ya. akhir-akhir ini memang nggak banyak project, jadi cuma project-project Oke, kecil I see. aja. Ya. Lalu yang satu tuh yang 2018 sebelum lulus saya melamar pekerjaan. Jadi Oke. meskipun saya sebelumnya udah ada penghasilan, tapi saya melamar pekerjaan karena saya butuh penghasilan tetap sebenarnya, Bu. Oh, Saya sih. masih agak khawatir nggak pengen membebani orang tua sebenarnya, Bu. Oke. Bisa Jadi dipahami. cari pekerjaan tetap, kebetulan pekerjaan tetap saya ini tuh nggak ribet, jadi bisa dibilang seminggu tuh paling kerja cuma 30 menit. Ya, Hmm. jadi enaknya kayak gitu. Lalu yang terakhir ini saya ditunjuk sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Digital di suatu PT yang bergerak di agriculture. CTO ya. Ya, Bu. Nah, rekan-rekan sobat vokasi, baru tiga tahun lulus sudah jadi CTO nih. Nah, Kak Dwi, cukup pede tidak dengan kemampuan yang sudah dimiliki atau dibekali selama kuliah, sekarang menjalani posisi sebagai CTO di salah satu perusahaan? Alhamdulillah pede sih, Bu. Jadi memang udah nabung dari dulu ya, skillnya dikit-dikit, karena jadi CTO itu nggak mudah, nggak hanya harus paham satu hal, tapi banyak banget. Kalau kita ngomongin teknologi, nggak cuma harus paham bikin aplikasi, tapi harus paham juga tentang arsitekturnya, jaringannya. Sebentar nih Kak, Banyak banget. mungkin sobat vokasi masih tidak familiar CTO itu apa gitu. Boleh deh cerita sedikit Oke, gitu. Kalau di jadi perusahaan CTO itu seperti apa? CTO itu kan bisa dibilang kalau secara bahasa tuh kepala teknologinya ya dalam Oke. suatu perusahaan. Jadi tugas-tugas CTO tuh berkaitan dengan teknologi, entah itu pengembangan aplikasi internal, aplikasi eksternal, ataupun yang berkaitan dengan transformasi digitalnya. Jadi secara garis besar memang ada tim-tim lagi di bawah. Ada tim yang ngatur jaringannya, ada tim yang pembuatan aplikasi, ada yang ngatur hardware. Tapi semuanya itu harus bisa dihandle dengan baik oleh CTO kalau memang CTO-nya pun punya kemampuan tentang teknologi. Yes. Contoh sederhananya, misalnya berbicara tentang arsitektur aplikasi.
Kalau CEO-nya nggak paham arsitektur aplikasi yang baik, mungkin budget perusahaan tuh bisa besar. Contohnya misal 120 juta sebulan buat server. Padahal kalau kita tahu ada cara buat bikin servernya jadi optimal, itu paling bisa dipangkas misal jadi 20 juta per Oke, bulan. jadi tidak hanya mengikuti apa kata vendor ya. Iya, karena vendor pun belum tentu tahu yang terbaik. Oh ya. Nah, balik kembali tadi PD gitu ya. Sebenarnya membuat PD tidak menjadi alumni sekolah vokasi IPB ini. Pede banget sih Bu. Jadi kenapa IPB tuh lumayan dikenal di kalangan perusahaan-perusahaan ya. Jadi ketika masuk ke mana mengenalkan diri, oh alumni IPB, itu banyak banget yang berbicara bahwa mereka juga alumni IPB. Bahkan struktur perusahaan yang saya jadi CTO itu kan ada sekitar 5 orang komisaris dan direktur ya. Oke. Direktur utamanya itu alumni S2 IPB. Oh, sih. Lalu komisaris utamanya sekarang dia jadi vice president di Carun Pokpen juga, Oh. dia alumni IPB juga. Waduh. Lalu ada juga komisaris satunya dia alumni IPB juga. Jadi banyak banget yang ternyata alumni IPB satu visi dan nggak sengaja ketemu ternyata buat di perusahaan ini. Nah, ini sedikit ya. Masih ada yang bertanya tidak? Kok IPB ada bidang komputernya? Karena dulu banyak ya rekan-rekan alumni kita tuh menjumpai pertanyaan itu, tapi sepertinya sekarang sudah tidak lagi ya. Udah nggak kayak yang Bu. Berarti Udah cukup dikenal. Iya, berarti alumninya cukup bergaung di mana-mana ya. Oke, luar Betul biasa. Nah, sobat vokasi, jadi jangan merasa ragu gitu ya, merasa tidak percaya diri. Percayalah apapun yang sedang Anda pelajari saat ini itu akan menjadi bekal gitu ya. Betul banget. Mungkin secara keilmuan ada yang tidak sesuai bidang ya Kak ya? Ada Bu, memang ada, tapi itu nggak terlalu masalah sih. Yang penting kalau di bagian teknologi kan kita nggak harus paham secara garis sampai detailnya ya, tapi yang penting kita paham garis besarnya, entah teknologinya apa yang memang mungkin nggak relevan di industri. Tapi kalau kita udah paham dasarnya itu bakal gampang buat ngikutin, Oke. buat belajar lagi. Jadi artinya ketika kuliah tidak harus semuanya tahu gitu ya? Iya, Tapi basicnya itu ya yang harus kita kuasai gitu ya. Jadi teman-teman tetap semangat gitu ya. Ternyata apa yang kita pelajari di kuliah itu sangat bermanfaat nanti ketika kita menjadi seorang alumni gitu ya. Kak Dwi tadi tuh sepertinya banyak sekali kegiatannya selama perkuliahan gitu ya. Iya. Masih punya kehidupan sosial nggak nih? Alhamdulillah masih Bu. Jadi Masih. kalau mungkin teman-teman di Tekom pada tahu Pak Ridwan. Pak Ridwan tuh sampai ngomong sama saya dulu, saya ingat bagusnya saya tuh bukan cuman belajar, tapi saya bergaul dengan siapa pun juga gitu. Jadi ada mungkin di Tekom ada orang-orang yang bisa dibilang bandel, tapi saya juga gaul sama mereka. Saya gaul sama siapapun dan itu salah satu nilai plus yang memang saya rasa perlu. Jadi nggak cuman belajar aja, bergaul pun harus banget Bu. Apalagi sekarang masa-masa kolaboratif ya. Iya, Ya kerja tim gitu ya. betul. Tidak bisa semuanya dikerjakan sendiri gitu ya. Nah, ini pertanyaan menggelitik juga ya. Karena sebenarnya juga sering saya tanyakan pada diri saya. Kalau back to past gitu ya, kembali ke masa lalu. Ada tidak sesuatu yang ingin diperbaiki atau Anda ingin Kak Dwi improve ya? Saya tuh dulunya harusnya jadi mahasiswa yang begini-begini gitu. Ada tidak, Kak Dwi? Ada sih. Saya sebenarnya lebih pengen ke work-life balance-nya Bu. Gimana Jadi, itu? Seperti apa? Singkat cerita, saya di tahun kedua itu di tingkat 2 Ya. terlalu fokus ke organisasi. Oh. Jadi saya kurang mendelegasikan tugas-tugas saya di organisasi. Pada akhirnya saya kebanyakan sibuk di sana. Oh sih. Jadi kurangnya untuk mengeksplor lebih tentang hard skill. Itu salah satu kekurangan yang mungkin agak saya sesalin. Mungkin kalau memang saya bisa balik ke ke waktu yang sebelumnya, saya akan bukan mengurangi tanggung jawab, akan tetapi lebih ke mendelegasikan tugas-tugas yang memang bisa didelegasikan ke tim yang lain. Dengan begitu saya bisa menggunakan waktu yang lain untuk belajar hard skill. Karena pada dasarnya sekarang ini pada akhirnya saya di tingkat ketiga masih merasa kurang. Jadinya saya memporsir diri di tingkat 3 itu untuk
belajar sampai bisa dibilang cukup makan waktu, seharinya mungkin tidur cuma 4 jam kayak gitu Bu di tingkat 3 itu. Terutama ketika mau mengerjakan tugas akhir ya, Iya itu betul, baru terasa ya, baru artinya tingkat terasa. kecukupan dari hard skill kita untuk membuat sesuatu. Karena kan sobat vokasi, kita kan memang bidangnya ini ya, membuat sesuatu ya, ada produk yang nyata yang bisa kita kerjakan, kita buat ketika di akhir studi. Jadi ternyata memang hard skill itu penting. Nah, ini tahun 2020 ini termasuk tahun yang luar biasa ya, terutama bagi teman-teman mahasiswa gitu ya, apalagi mahasiswa baru gitu ya. Terbayang ya Kak Dwi ya, dari yang SMA ingin menjadi mahasiswa kan tentu banyak sekali list-list gitu ya, saya ingin ini dan Iya. ternyata hal tersebut sebagian besar mungkin belum bisa dilakukan karena kendala pandemi gitu ya. Nah, mungkin Kak Dwi bisa share sesuatu supaya teman-teman ini tetap bersemangat, tidak melupakan untuk tetap upgrading dirinya, tapi juga tidak melupakan kehidupan sosialnya gitu ya. Nah, Iya. mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, pastinya kalau pandemi, kita berbicara tentang pandemi kan Bu, sekarang ini semuanya sebagian besar kegiatan perkuliahan ataupun seminar itu dilakukan via daring. Yes. Nah, sebelum tips-tips yang gimana caranya buat belajar, saya sih pengen ngingetin bahwa sebelum mencapai sana harus inget dulu work life balance-nya, karena kebanyakan teman-teman di yang baru banget daring kayak gitu itu melupakan kesehatan Bu. Jadi saking banyaknya tugas atau gimana sering banget di depan laptop, dan posisinya pun mungkin nggak begitu menyehatkan, ada yang sambil tiduran karena Kacamata saya tambah. ya itu banyak Dulu nggak pakai, sekarang pakai. banyak yang nggak memperhatikan detail sekecil itu, yang mana kalau jangka panjang itu malah akan menyebabkan hal buruk yang akan menurunkan produktivitas kita. Jadi mungkin bisa detailnya bisa dicari tahu sendiri bagaimana posisi duduk yang baik. Kalau saya sih selain posisi duduk, saya selalu menerapkan 20-20-20 Apa saya itu? sebutnya. Jadi setiap 20 menit bekerja, saya harus istirahat selama 20 detik dengan cara memandang objek yang jauhnya 20 Saya meter. kira istirahatnya juga 20 menit gitu. Enggak, itu nanti gak selesai Bu kerjanya. Oke. Ya, kebetulan kalau di laptop juga sebenarnya banyak aplikasi yang akan otomatis, misalnya setelah 20 menit dia otomatis ngunci layar kita selama 20 detik. Oke. Nah, kebetulan saya pakai hal-hal kayak gitu. Jadi itu biar work life balance-nya jadi nggak stres juga ke kita, nggak stres ke mata, lalu istirahat. Lalu untuk environment-nya juga jangan sampai duduk terus. Ada saat-saatnya harus berdiri, misalnya 2 jam bekerja duduk, lalu 30 menitnya bekerja sambil berdiri. Itu sangat dianjurkan biar balance. Lalu olahraga. Nah, itu tahap pertama yang teman-teman harus mulai dibiasakan, karena hidup itu jangan sampai terlalu fokus bekerja tapi kesehatannya nanti malah menurun. Akhirnya kalau udah sakit kan malah ada yang ada nggak selesai semua gitu Bu. Ya, betul. Nah, setelah itu kalau misalnya teman-teman ngerasa kurang banget nih dari yang didapetin di daring, misalnya kuliah daring tuh nggak seefektif kuliah offline, teman-teman kan masih bisa nyari source lain, misalnya bisa buka udemy.com. Kalau di IT itu entah Iya. teman-teman backgroundnya mau jadi data science, mau jadi programmer, mau jadi DevOps engineer, mau jadi network engineer, itu di udemy.com sebenarnya banyak banget. Persera juga ya, banyak yang Iya, free juga ya. betul, banyak yang free juga Bu. Dan kebetulan nggak ada batasan. Maksudnya saya pun yang sekarang udah bekerja, udah mungkin tadi udah diceritain udah jadi Sudah direktur, CTO loh ya, tapi gitu. tetap belajar Chief terus kok. Teknologinya. Karena kalau nggak belajar tentang IT itu pasti ketinggalan. Itu salah satunya. Terus untuk daring juga banyak banget software yang bisa ngebantu kita biar optimal. Contohnya misalnya teman-teman suka banget nih di rumahnya ada yang berisik, atau ini berlaku juga buat dosen Bu, misalnya Bagaimana? ada lagi ngajar Iya, tapi betul. tiba-tiba ada yang berisik, entah itu klakson, entah ada Oh, anak tukang roti nangis, lewat tukang gitu. roti lewat. Es Nah, krim. itu sebenarnya bisa banget buat diredam. Oh gitu ya. Ada software yang namanya Crips.ai. Oke. Saya nggak promo nih, Iya. cuman memang itu ngebantu banget. Jadi kalau pakai itu,
kelihatan banget perbedaannya, Oh gitu. bener-bener bisa Wah, tenang. terima kasih nih. Saya sering membuat konten video pembelajaran gitu. Aduh, tiba-tiba ada suara-suara yang Iya. tidak Mungkin nanti diinginkan setelah ini gitu ya. bisa saya demo ini, Bu. Asik, mantap. Terima kasih Oke. nih. Ya, jadi itu sih teman-teman. Jadi jangan sampai pandemi ini jadi penghalang kita buat terus explore. Justru ada banyak apa ya, di setiap kejadian tuh pasti ada hikmahnya. Contohnya kayak gini, di kondisi pandemi mungkin teman-teman punya uang jajan yang nggak kepake buat jajan. Jadi yang biasa ditabung itu bisa ditabung buat beli buku-buku atau Beli beli game Kak, kursus. kalau kayaknya sih Kak gitu. Boleh, tapi jangan banyak-banyak sih. Saya juga main game, tapi Iya, jarang banget ngeluarin banyak uang buat game sih. karena yang tadi dikatakan melakukan olahraga, tapi olahraganya olahraga elektronik juga, jadi akhirnya nggak berdiri juga di kursi gitu. Nah, itu kurang sehat sih sebenarnya ya. Seperti yang kita ketahui, daring ini memang membutuhkan tantangan buat kita ya untuk tetap survive gitu ya, tapi juga tidak melupakan sisi humanity kita ya, bahwa kita itu juga makhluk sosial ya kita. Iya. Tapi juga ya namanya sosial juga bentuk pergaulannya juga tidak harus selalu sama seperti dulu gitu ya. Dan juga manusia yang secara fisiknya juga harus bergerak gitu ya. Jadi jangan sampai kita udah seharian di depan komputer duduk terus cari hiburannya di depan juga gitu ya. Di komputer juga gitu ya. Yang pada akhirnya jangka panjang ini juga bisa merusak kesehatan kita. Ada sebenarnya satu hal menarik ya. Saya pernah mahasiswa ada yang curhat ke saya Iya. tentang masalah pandemi ini dengan berbagai kesulitannya gitu ya. Akhirnya bilang bahwa saya mau pokoknya nanti kalau sudah tidak pandemi Bu, saya mau all out gitu. Nunggu nggak pandemi gitu. Saya balik bertanya, kamu yakin tidak ketika tidak pandemi kamu akan bisa all out? Kan ketika kita sudah offline itu kan kuliahnya dari pagi sampai malam ya. Iya. Nah, itu capek nggak Kak? Coba boleh sharing nggak ke teman-teman memberikan gambaran bahwa ketika tidak offline, ketika sudah tidak daring itu kuliahnya seperti apa gitu? Oke. Seketika nggak daring berdasarkan pengalaman saya sih ya. Kos nggak dulu? Di mana? Kos nggak waktu di Bogor? Saya ngekos, tapi saya tinggal di Bogor sih, Bu. Jadi Oh. ada kosan punya teman-teman juga. Oh, Jadi saya suka seringnya di situ. sana. Oke. Iya. Nah, kebetulan karena nggak pengen ganggu aja, kalau misalnya memang pulang malam kan takut ngeganggu orang tua di rumah. Yes. Jadi pulangnya ke kosan Oke. gitu. Nah, kalau dibandingkan ya kegiatan pandemi dengan nggak pandemi ini sebenarnya lebih capek ketika offline pastinya, Bu. Jadi belum lagi ketika berjuang lagi panas-panasan, pindah gedung, lalu itu baru capek fisiknya aja, Iya. belum capek-capek lain kayak misalnya harus tugas kelompok yang lumayan ribet, bikin-bikin alat. Sebenarnya capeknya lebih capek offline ya kayaknya, Bu. Saya kebetulan nggak pernah kuliah secara online, cuman overall sih memang kalau kita ngomongin capek itu capek fisiknya kerasa banget beda. Tapi kan sudah pernah course online kan, jadi kan terbayang gitu ya kalau course Oh iya, online-nya. iya Ya. betul. Artinya begini sobat vokasi, kalau mau all out tuh jangan menunggu nanti ketika kondisi kita anggap sebagai ideal ya. Karena belum tentu nanti tuh ideal gitu ya. Iya betul itu, Bu. Jadi setuju banget sama yang tadi udah di state sama Ibu di awal bahwa kita tuh harus bisa memaksimalkan potensi di keadaan yang sekarang. Jadi Apapun kitanya yang gitu harus ya. bisa adaptasi. Jangan dinanti-nanti karena belum tentu ketika udah dinantiin bakal sesuai dengan ekspektasi Oh kita. iya, Nggak tahu betul. nanti sikonnya setelah pandemi mungkin dari kitanya menurun atau gimana kan nggak ada yang tahu. Oh sih, betul. Jadi selama memang kita bisa untuk terus beradaptasi, untuk berbuat lebih baik, nggak ada salahnya buat dimulai dari sekarang. Karena misalnya nih, kita tuh menunda sesuatu itu akan menjadi kebiasaan sih seharusnya ya, biasanya. Jadi jangan sampai nunggu setelah pandemi atau gimana, justru maksimalin sekarang karena waktu itu nggak akan bisa balik lagi. Oh iya, Kayak gitu. sesuatu yang paling mahal ya karena Paling tidak bisa mahal. dibayar untuk dikembalikan lagi Iya. ya. Oke, bagus, terima kasih. Nah, Kak Dwi, kita kan tadi sudah banyak bicara tuh terkait dengan hal-hal yang secara umum ya. Tentu sobat vokasi bidang teknik komputer juga menunggu ini. Wah, mungkin ada apa ya saran atau sesuatu yang bisa disampaikan ke
sobat vokasi terutama yang bidang IT ya ataupun teknik komputer ataupun informatika dan yang lainnya ini saat ini nih yang sedang kasus hot gitu ya yang bisa kita upgrading agar kita menjadi sosok mahasiswa IT yang kompeten tuh apa? Bidang apa kira-kira? Kalau yang kebetulan saya cari sih kebanyakan di bidang DevOps Engineer sih Bu. Oke. Itu banyak banget yang di Indonesia ini kebanyakan belum pada tahu. Saya juga habis Ada kursus beberapa. itu loh. Iya. Baru habis certification itu bulan Nah, lalu. betul banget Bu. Jadi kebetulan kan jarang banget di kampus disinggung API dengan. programming ya. Iya, Salah itu ada satunya. kaitannya. Salah satunya, jadi kalau kita ngomongin tentang pembuatan aplikasi, Betul. itu kebanyakan orang-orang taunya aplikasi itu punya satu server dan satu Iya, database. betul. Sedangkan itu banyak banget kekurangannya sebenarnya kan. Jadi kalau kita mempertahankan arsitektur kayak gitu, bisa nggak optimal untuk aplikasi yang skalanya besar. Jadi buat teman-teman mungkin ada banyak ya backgroundnya. Kebetulan saya memang pernah di jaringan juga. Kalau di jaringan kebanyakan sekarang ini ke IoT. Jadi gimana caranya device itu bisa konsumsi dayanya rendah, tapi tetap transfer datanya akurat dan cepat. Itu yang kayak LoRa atau ya LoRa itu merek produk kalau nggak salah, merek teknologinya. Jadi itu banyak banget yang kalau di jaringan lagi lumayan rame juga gitu. Kalau di bagian programming yaitu kebanyakan kita harus paham tentang arsitekturnya ada apa aja sih, kayak yang tadi bilang kan kalau aplikasi itu nggak cuma satu database dan satu server aja pada dasarnya. Itu harus paham kenapa sih tentang harus ada arsitektur yang punya servernya banyak. Itu harus dipahamin dari awal karena kebanyakan apalagi fresh graduate itu pada nggak tahu bahwa ada loh yang kayak gini. Nah, padahal ketika kita tahu itu bisa ngebantu banget dalam hal apapun. Dan yang penting kalau kita ngomongin programming, jangan terpaku kepada bahasa pemrogramannya, tapi harus ke logiknya, kita harus paham. Karena kalau belajar bahasa pemrograman tuh sebenarnya nggak susah kalau kita udah tahu. Iya, betul. Ya. Kayak saya juga sekarang bisa dibilang nguasain banyak kok, kayak PHP bisa, Python bisa, Node.js, Golang itu bahasa backend mungkin hampir semuanya gitu pernah coba, dan memang itu nggak sulit kalau kita udah paham basicnya gitu. Betul. Salahnya orang-orang ini kebanyakan menghafalin sintaksnya, Iya. ngafalin gimana cara codingnya, padahal kalau masalah cara penulisan tuh bisa teman-teman Google kapanpun dan dimanapun, nggak harus hafal. Yang penting teman-teman bikin aplikasi itu bisa running well. Lalu selain aplikasinya fiturnya bagus, teman-teman juga harus paham bahwa aplikasinya itu bisa diakses sama banyak orang. Itu namanya stress testing. Kebanyakan mahasiswa buat aplikasi karena kebetulan kan saya suka memberdayakan mahasiswa nih, Iya. mau freelance gak? Oke. Saya kasih project. Nah, buat aplikasinya tuh sebatas fiturnya bisa jalan. Oke, mungkin dites 10 orang normal aja. Dites 100 orang lemot banget. Jadi nggak optimize. Oke. Itu salah satu yang mungkin teman-teman harus mulai perhatikan kalau memang jadi developer aplikasi kayak gitu. Jadi tidak cukup hanya bisa menjalankan fungsi tapi mengoptimalkan gitu ya. Optimalkan resource, Oke. security-nya Iya. juga. Itu. Dan tadi sudah diungkap, misalkan belajar bahasa pemrograman itu mudah, yang penting logik. Jadi jangan sampai saya pernah ini ada mahasiswa bimbingan nih menolak suatu job di tempat magang gara-gara belum pernah belajar bahasa pemrograman itu. Padahal ketika kita sudah menguasai bahasa pemrograman tertentu, kita akan mudah ya untuk belajar bahasa pemrograman yang lain gitu ya. Iya, seharusnya gitu, Bu. Nah, jadi kan challenge gitu ya, jangan takut untuk mencoba hal yang baru gitu ya. Iya, Gitu. justru challenge itu baik kan ya. Justru semakin banyak challenge, kita semakin banyak bisa ngejawab challenge. Kita lama-lama akan sadar bahwa kita tuh udah ke-upgrade. Kalau misalnya kita nggak berani buat ngambil langkah baru, itu aja udah salah banget sebenarnya. Tapi gimana dengan kegagalan? Nanti kalau gagal tidak mau bangkit gimana nih Kak? Gagal itu biasa, justru Oh, kayak gitu ya? kalau menurut saya Bukan gagal hal itu yang biasa. memalukan gitu ya? Bukan banget, Bu. Saya juga kalau dibilang gagal sering banget gagal. Justru kayak kemarin nih kalau cerita tentang company, kemarin sempat dapat investment kan di awal di akhir 2018. Jalan selama 2019, tiba-tiba 2020 investmentnya dicabut gara-gara pandemi. oke. Karena investornya dulu di UK kan, dari Birmingham, dan mereka ternyata ketika awal pandemi ini di bulan Februari udah jadi klaster ketiga terbesar di dunia. Wih, Jadi memang luar langsung biasa. investment dicabut, itu pusing banget gimana Iya. cara bayar server, sampai pada akhirnya
bisa dibilang kalau misalnya nyerah di situ mungkin udah gagal banget gitu. Tapi karena udah biasa gagal sebelum-sebelumnya, gimana kalau misalnya kita diem dan gak nyari cara lain, itu Menunggu udah gitu ya, tahu, menunggu udah tahu hal, hasilnya, udah menunggu tahu. sesuatu jatuh dari langit gitu ya. Iya, itu udah tahu hasilnya pasti bakal gagal lagi. Makanya karena udah terbiasa dengan kegagalan apa aja sebelum-sebelumnya gagal, akhirnya kita tahu kedepannya gimana sih cara buat nanganin masalah baru dengan cara yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, oke teman-teman ya. Jadi jangan merasa takut terhadap kegagalan dan jangan takut merasa dianggap tidak tahu gitu ya. Iya. Karena saya lihat beberapa hal teman-teman tidak cukup percaya diri karena merasa takut dianggap bodoh gitu. Saya rasa ketika kita dalam proses pembelajaran ya, hal tidak tahu tuh wajar gitu ya. Wajar sekali. Nah, tugas kita tuh tidak untuk berhasil ya, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itu kita akan mendapatkan hal-hal yang membantu kita untuk mencapai keberhasilan. Seperti itu. Nah, kata terakhir ini, Kak Dwi buat sobat vokasi ini, apa yang ada yang mau disampaikan? Ada sih, intinya kalau dari saya mungkin nggak panjang ya. Tadi udah sempat juga diselipkan di beberapa dialog sebelumnya. Cuman saya mau mengingatkan lagi bahwa jangan pernah puas dengan apa yang sudah kalian miliki sekarang. Meskipun mungkin ada yang ngerasa PK-nya udah 4 nih, udah ngerasa pinter, jangan pernah kayak gitu. Karena ilmu itu bukan sesuatu yang bisa ilmu dan nilai itu dua hal yang berbeda kalau menurut saya. Jangan cuman kuliah demi dapat IPK bagus, demi dapat penghargaan. Jangan mau jadi sarjana kertas sih kalau kata saya. Karena apa yang teman-teman bakal hadapi nanti di sana nggak berdasarkan ijazah teman-teman apa, tapi lebih ke gimana teman-teman punya soft skill dan hard skill. Jadi belajar terus itu wajib dan cari resource lain, jangan cuma dari kuliah aja. Karena semakin banyak teman-teman belajar dari luar, mungkin banyak banget insight yang sebelumnya nggak bisa didapetin di kampus gitu. Jadi organisasi itu penting, ikut komunitas-komunitas IT penting, lalu pengembangan diri di luar itu pun penting. Misalnya mau ikut acara keagamaan atau apa, atau ikut sapala kayak buat naik-naik gunung itu penting juga, karena kebetulan saya hobi. Itu banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Kapan kita naik gunung bersama nih? Kayak kalau udah mulai nggak pandemi boleh. Oke, siap. Ya, jadi kan kalau misalnya naik gunung itu banyak banget kayak kita bisa ngurangin keegoisan. Betul. Banyak banget sih tentang survival dan bisa No one rehat left juga. behind ya. Iya, betul banget. Jadi itu, dan gak ada salahnya buat mencoba sesuatu yang baru yang memang teman-teman mungkin ngerasa sulit. Tapi kalau teman-teman ngerasa sulit dan pada akhirnya gak mencoba sama sekali, itu akan sama aja bohong. Lebih baik mencoba, karena manusia memang cuma bisa kan ikhtiar, lalu doa semoga berhasil. Kalau memang hasilnya apa tinggal tawakal gitu kan Bu ya. Sip. Jadi Setuju. itu sih kebanyakan yang selalu saya tanamkan di diri saya, gimana caranya kita tuh bisa bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tapi lihat impactnya bagi orang lain gitu. Jadi jangan sampai kerja cuma demi kemakmuran diri sendiri. Oke, luar Kalau saya biasa. kayak gitu. Luar biasa ya. Jadi ujung katanya itu menarik ya, membawa kemaslahatan umum ya. Iya, betul. Bermanfaat bagi orang lain, itu sebenarnya sudah step ke depan bahwa tidak hanya keberhasilan diri sendiri. Iya. Kak Dwi, ini luar biasa ya perbincangan kita. Terima kasih sekali ya sudah Sama-sama Ibu. mau sharing ya. Nanti mungkin next kita undang lagi ya, Insya Allah. sharing lagi, terutama mungkin di bidang komputer gitu ya. Mungkin Ya. teman-teman teknik komputer juga ingin lebih tahu sedang ada apa di luar sana gitu ya, supaya wawasan mereka bertambah. Oke, terima kasih Sobat Vokasi untuk kesempatan perbincangan saat ini ya. Saya akan akhiri sampai di sini. Selamat berjumpa di ruang podcast yang lainnya. Salam vokasi.